kabar? Kami dari kelompok 6 dengan saya Tamara Fauzia dan kedua rekan saya Mediana Ervin Wilujeng serta Fitri Handayani akan memaparkan materi statistik dengan judul Analisis Regresi Linier Sederhana dengan dosen pengampu Ibu Dia Anugrah HZ MPD. Yuk kita saksikan video berikut. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat khususnya untuk kami dan umumnya untuk kalian semua. Analisis regresi linier sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat variabel faktor penyebab atau X terhadap variabel akibat. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respon. Regresi linier sederhana atau sering disingkat dengan SLR atau Simple Linear Regression juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan atau prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linier sederhana. Yang pertama, tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linier sederhana. Yang kedua, identifikasi variabel faktor penyebab atau prediktor dan variabel akibat atau respon. Yang ketiga, lakukan pengumpulan data. Yang keempat, hitung X kuadrat, Y kuadrat, X, Y, dan total dari masing-masing. Yang kelima, hitung A dan B berdasarkan rumus. Yang keenam, buatlah model persamaan regresi linier sederhana. Yang ketujuh, lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Model persamaan regresi linier sederhana adalah seperti berikut. Y sama dengan A ditambah B X, di mana Y sama dengan variabel respon atau variabel akibat atau dependent, X sama dengan variabel prediktor atau variabel faktor penyebab atau independen, yang A sama dengan konstanta, yang B koefisien regresi kemiringan atau besaran respon yang ditimbulkan oleh prediktor. Nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. A sama dengan sigma Y, sigma X kuadrat dikurang sigma XY dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X, sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Pengertian regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana adalah suatu metode yang digunakan untuk melihat hubungan antara suatu variabel bebas dan memiliki hubungan garis lurus dengan variabel terkaitnya. Sebuah variabel hasil observasi yang diperoleh sangat mungkin dipengaruhi oleh variabel lainnya. Misalnya tinggi badan dan berat badan seseorang. Untuk suatu tinggi tertentu ada besaran berat badan yang mempengaruhi, demikian juga sebaliknya. Contoh lain, misalnya produksi padi yang dipengaruhi oleh luas lahan yang ditanami, pupuk yang dipakai, banyak pupuk yang dipakai, dan lain-lain. Namun, kenyataan hubungan antara variabel bebas dan variabel digunakan jarang sekali sesederhana itu. Biasanya banyak faktor atau dalam hal ini kita sebut banyak variabel bebas yang menentukan atau dapat mempengaruhi variabel tertentu. Nah, yang di samping saya ini adalah contoh dari gambar grafik analisis regresi linier sederhana. Untuk lebih lanjutnya,
Cara mencari nilai koefisien pada regresi linear sederhana, maka didapatkan bahwa A sama dengan KMU dikurang BX. Mencari A. D sigma E pangkat 2 per DA atau turunan E pangkat 2 terhadap A. D sigma E pangkat 2 per DA sama dengan 2 sigma A ditambah BX dikurang Y dikali 1 sama dengan 0. 2 sigma A ditambah sigma BX dikurang sigma Y sama dengan 0. 2 NA ditambah B sigma X dikurang sigma Y sama dengan 0. NA ditambah B sigma X dikurang sigma Y sama dengan 0. NA sama dengan sigma Y dikurang B sigma X. A sama dengan sigma Y per N dikurang B sigma X per N. A sama dengan Y topi dikurang BX topi. Variabel bebas dan terikat regresi linear sederhana, variabel dependen dan independen. Variabel dependen atau variabel tak bebas Y sama dengan variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain, diasumsikan bersifat random atau stokastik. Variabel independen atau variabel bebas atau X, variabel yang nilainya ditentukan secara bebas. Variabel yang dipengaruhi variabel tak bebas diasumsikan bersifat tetap atau non-stokastik. Syarat Y sama dengan berjenis data kuantitatif X sama dengan berjenis data kuantitatif atau kualitatif atau kategorik. Nah, cara mencari nilai B. Sigma Y sama dengan A ditambah B sigma X sama-sama dikalikan sigma X. Sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X pangkat 2. Sigma YX sama dengan sigma Y per N dikurang B sigma X per N. Sigma X ditambah B sigma X pangkat 2. Sigma XY sama dengan sigma X sigma Y per N dikurang B sigma X pangkat 2 per N ditambah B sigma X pangkat 2. Sigma XY sama dengan sigma X sigma Y per N ditambah B sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 per N. B sama dengan sigma X dikurang sigma X Y per N dibagi sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 per N. B sama dengan N sigma X Y dikurang sigma X kurang sigma Y per N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Cara mendapatkan garis regresi, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan garis regresi, yaitu yang pertama dengan cara bebas atau metode tangan. Tidak ada metode baku yang dipercaya karena setiap orang bisa beda. Nah, berikut saya lampirkan juga contoh dari metode tangan beserta rumusnya. Yang kedua, menghubungkan dua titik terendah dan tertinggi. Persamaan regresi ini hanya menggunakan dua titik terendah dan tertinggi saja, dan titik-titik yang lain tidak dihiraukan dan sangat berbahaya jika ada nilai ekstrim. Selanjutnya adalah membagi data menjadi dua kelompok yang sama. Kemudian masing-masing dicari rata-ratanya yaitu X1 dan X2. Kelebihan, sudah mengikutkan semua titik karena rata-rata yang dicari. Dan ini adalah cara terbaik daripada dua cara sebelumnya. Rata-ratanya menghargai nilai ekstrim masing-masing, baik ekstrim maupun nilai ekstrim tinggi, sehingga tidak menggambarkan regresi yang sebenarnya. Terakhir ada metode kuadrat. Metode ini diperkenalkan oleh Gauss. E sama dengan KMU dikurang Y. Alam regresi linear, variabel hubungan sederhana tersebut dapat dituliskan dalam bentuk model persamaan linear. KMU sama dengan A ditambah BX. Kurva regresi linear sederhana. Konsep dasar regresi linear sederhana. Pada suatu nilai X tertentu akan terdapat banyak kemungkinan nilai-nilai Y.
Y akan terdistribusi mengikuti suatu fungsi-fungsi peluang tertentu distribusi normal dengan nilai rata-rata E atau Y dan nilai varians O2 tertentu. Nilai rata-rata E atau Y berubah secara sistematik mengikuti perubahan nilai X yang digambarkan dalam bentuk garis linier. Nilai varians 2 pada setiap nilai X akan sama. Prosedur penting dalam regresi linier sederhana. Dalam prosedur regresi, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pencarian model dengan menggunakan scatter plot atau diagram pancar yang berguna untuk mengidentifikasi model hubungan antara variabel X dan Y. Bila pancaran titik-titik pada plot ini menunjukkan adanya suatu kecenderungan atau tren yang linier, maka model regresi linier layak digunakan. Setelah itu dapat dilakukan estimasi terhadap parameter model. Nah, berikut adalah model-model diagram pancar. Yang pertama ada positif, n-linear, negatif, n-linear, negatif, non-linear, dan no relationship. Berikut adalah sebuah tabel nilai T dalam analisis regresi linier sederhana. Selanjutnya adalah asumsi regresi linier sederhana. Dalam aplikasinya, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi untuk melakukan analisis regresi sederhana. Beberapa asumsi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, YI dalam kurung variabel tak bebas atau variabel dependen merupakan variabel acak atau bersifat stokastik. Yang kedua, XI dalam kurung variabel bebas atau variabel independen tutup kurung bersifat tetap atau non-stokastik dalam kurung bukan merupakan variabel acak. Yang ketiga, E dalam kurung I tutup kurung sama dengan 0. Yang keempat, E dalam kurung EI atau EJ tutup kurung sama dengan E dalam kurung EI kuadrat tutup kurung sama dengan A kuadrat. 0 kuadrat untuk review I sama dengan J Homsendenstik. Yang kelima, E dalam kurung EI dan EJ tutup kurung 0 untuk review I atau J non autokorelasi. Yang keenam, I merupakan variabel acak yang terdistribusi secara bebas dan identik mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian kuadrat. Metode perkiraan yang digunakan pada regresi linear sederhana adalah metode kuadrat terkecil, least square method, dengan prinsip I kuadrat, sehingga estimasi parameternya sama dengan B1 sama dengan sigma dalam kurung X1 min X per dalam kurung kamu 1 min kamu per tutup kurung sigma dalam kurung X1 min X per tutup kurung 2 kurung 2 tutup kurung kuadrat, dan B0 sama dengan kamu per B1X. Estimasi untuk Y jika X diketahui kamu saya sama dengan B plus B1X saya. Sifat-sifat penaksir kuadrat terkecil. Jika semua asumsi yang diberlakukan terhadap model regresi proklamasi, maka menurut suatu teorema dan teorema Gauss-Markov, estimator tersebut akan bersifat dalam kurung kamu 1 min kamu per tutup kurung sigma dalam kurung X1 min X per tutup kurung 2 kurung 2 tutup kurung kuadrat, dan
B 0 sama dengan kamu per B 1X. Estimasi untuk Y jika X diketahui kamu saya sama dengan B plus B 1X saya. Sifat-sifat penaksir kuadrat terkecil. Jika semua asumsi yang diberlakukan terhadap model regresi proklamasi, maka menurut suatu teorema dan teorema Gauss-Markov, estimator tersebut akan bersifat blue base linear and Biset estimator. Atau yang base sama dengan terbaik memiliki varian yang minimal, dan linear sama dengan linear dalam variabel acak Y. Tidak bias sama dengan tak bias. Kalau artinya penduga tersebut akan tak bias, linear dan mempunyai varian yang minimum di antara semua penduga tak bias dan linear yang lain. Cara menghitung koefisien determinasi dalam regresi linear sederhana. Koefisien determinasi dalam kurung R kuadrat tutup kurung diartikan sebagai ukuran kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varian yang bergantung. Karena koefisien determinasi dalam kurung R kuadrat tutup kurung merupakan kuadrat dari koefisien korelasi dalam kurung R tutup kurung, maka dapat rumus koefisien determinasi dalam kurung R tutup kurung yang dipangkatkan R kuadrat sama dengan N sigma X Y min sigma X sigma YN sigma X kuadrat min sigma X 2 dikali kamu dikali sigma kamu 2 min sigma Y dalam kurung 2 Y kuadrat. Misalnya diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,92, maka koefisien determinasinya adalah 0,85 didapat dari 0,92 kuadrat. Artinya kemampuan variabel dalam menjelaskan variabel tergantungnya sebesar 85% atau masih terdapat sekitar 5% variasi variabel yang ditentukan oleh faktor lain. Selanjutnya adalah istilah dalam regresi linear sederhana. Yang pertama, koefisien korelasi R adalah nilai yang menyatakan kuat atau tidaknya hubungan antara dua variabel. Yang kedua, standar kesalahan koefisien regresi E adalah ukuran ketetapan koefisien regresi dalam prediksi nilai populasinya. Standar kesalahan yang diukur berdasarkan akar kuadrat dan deviasi atau variance koefisien regresi sampel dengan regresi populasi. Yang ketiga, koefisien determinasi regresi R kuadrat adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar pengurangan varians dalam Y variabel dependen saat satu atau lebih X variabel independen masuk ke dalam model regresi B. Besarnya sumbangan atau andil dari variabel X terhadap variansi atau naik turunnya Y. Yang keempat, konstanta A adalah perpotongan garis regresi dengan sumbu Y atau nilai estimasi jika X sama dengan 0. Yang kelima, koefisien arah dari regresi linear B adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar perubahan nilai Y variabel dependen saat X variabel independen bertambah satu satuan. Selanjutnya, contoh kasus analisis regresi linear sederhana, yaitu seorang engineer ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkannya sehingga dapat memprediksi atau meramalkan jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Engineer tersebut kemudian mengambil data selama 30 hari terhadap rata-rata min atau suhu ruangan dan jumlah cacat produksi. Selanjutnya, penyelesaiannya mengikuti langkah-langkah dalam analisis regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, penentuan tujuan. Tujuan prediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tidak terkendali. Yang langkah kedua, identifikasikan variabel penyebab dan akibat. Variabel faktor penyebab X suhu ruangan. Variabel akibat Y sama dengan jumlah cacat produksi. Langkah ketiga, pengumpulan data. Langkah
ketiga, pengumpulan data berikut ini adalah data yang berhasil dikumpulkan selama 30 hari berbentuk table. Contohnya pada gambar di samping.